apakah sekolah internasional lebih baik dari sekolah nasional. Nah, itu seru banget soalnya kita nggak dikasih kebebasan untuk berpendapat dan nggak yang formal-formal banget gitu ya. Halo Sobat Nesma, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Tandri Salwa dari kelas 8A sebagai host untuk podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan juga menarik. Kira-kira siapa ya mereka? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan lebih dahulu? Oke, halo Sobat Snesma, ketemu lagi sama aku. Nama saya Almahira Zain Wijaya Celi, biasa dipanggil Celi. Saya dari kelas 9A dan saya ini keterima di SMA Pradita Dirgantara. Halo Sobat Snesma, perkenalkan nama saya Raka Eka Cikrania dari kelas 9A. Saya keterima di SMA Taruna Nusantara. Nah, buat Sobat Nesma yang belum tahu, Kak Celi dan juga Kak Rakaiga ini adalah salah satu siswa dan juga siswi yang dari SMP Negeri 1 Magetan yang berhasil lolos seleksi dan juga diterima di SMA Pradita Dirgantara Boyolali dan juga SMA Taruna Nusantara Magelang. Kak Celi dan juga Kak Rakaiga, gimana nih Kak perasaannya dan juga kesan pertama setelah tahu, wah ternyata aku diterima nih di SMA impian kalian masing-masing? Coba ide. Kalau aku itu pertama kali tahu itu nge-freeze, kayak nggak nyangka gitu kalau bisa. Gitu ya? Iya, soalnya waktu pengumuman itu awalnya websiteku yang di laptop itu kayak masih error gitu loh, tulisannya maaf data tidak ditemukan. Dan akhirnya kan aku kira oh berarti aku nggak keterima toh. Aku ya wes lah akhirnya ban soalnya kayak udah lapang dada gitu kan. Tapi ternyata setelah dapat info dari temanku itu tampilannya kalau yang nggak keterima itu beda tampilannya kayak warna merahnya gitu, sedangkan punya aku enggak. Akhirnya aku coba lagi dan alhamdulillahnya keterima dan Bangga juga ya, happy guys. Kita tuh harus happy. Iya betul. Kalau Kak Iga? Jujur sih aku pas pertama kali buka webnya kaget ya karena tahu lolos, nggak nyangka gitu. Sangat senang sekali dan bangga bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara jalur beasiswa. Nah Kak, sebelumnya tuh apa sih hal yang buat Kak Celi sama Kak Rakaiga itu semangat buat daftar sampai bisa lolos seleksi di SMA kalian masing-masing? Yang buatku semangat sih kan pada saat kelas 7 pernah lewat di SMA Taruna Nusantara. Kayaknya kok keren banget gitu ya? menarik. Terus didorong juga dimotivasi oleh orang tua supaya bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara. Kalau dari Kak Celi? Kalau dari aku itu ya pastinya dukungan orang tua sama dukungan dari sekolah juga. Terus aku tahu kalau Pradita itu punya kasih para siswanya banyak peluang untuk berkembang gitu ya. Dan I feel like ini tuh cocok banget buat aku gitu. Iya, apalagi aku kan kayak ada keinginan untuk study abroad kan. Jadi ya mungkin ini salah satu kayak Kesempatan ya jalan untuk aku bisa menempuh itu gitu. Jadi dukungan orang tua juga sangat berperan ya Kak ya biar bisa lolos juga. Nah mungkin dari kalian berdua bisa nih Kak dijelaskan sedikit atau diceritakan ke Sobat Snesma tentang perjalanannya kalian selama proses seleksi sampai juga berhasil diterima itu seperti apa? Kalau aku sih yang pertama mencari berkas persyaratan yang sudah ditentukan oleh SMA Taruna Nusantara. Setelah itu kan seleksi administrasi sudah dinyatakan lolos, baru lanjut ke akademi tahap pertama. Yang dilakukan secara online itu meliputi mata pelajaran bahasa Inggris, IPA, matematika dan juga bahasa Indonesia. Setelah seleksi itu dinyatakan lolos, lanjut ke seleksi kesehatan, tes kesehatan yang dilakukan di Prodia daerah setempat. Saya melakukan tes itu di Prodia Magelang. Setelah tes di Prodia setempat, terus tes wawancara yang dilakukan secara online. Setelah tes wawancara kita disuruh dari SMA Taruna Nusantara untuk ke Panda provinsi. Di Jawa Timur kebetulan ada 2 Panda, Surabaya dan Malang. Kalau Kak Iga? Di Panda Surabaya. Di Panda Surabaya itu ada 3 tes. Yang pertama tes akademik tahap kedua, yang kedua tes psikologi dan juga tes samapta.
Kalau dari Kak Jeli gimana nih? Kalau di aku itu ada 3 tahap seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, seleksi daerah, sama seleksi pusat. Untuk administrasi itu kita ngumpulin kayak berkas-berkas mulai dari nilai rapor sama skor tes IQ. Untuk nilai rapor mereka mintanya rata-rata di atas 90, dan untuk skor IQ itu rata-rata 115 gitu. Terus alhamdulillah lolos. Lalu selanjutnya ada seleksi daerah, itu dilaksanakan di lombok masing-masing. Ada tes akademik, ada kesehatan, ada psikologi, ada litpers, sama ada English speaking test yang rekam. Banyak juga ya ternyata ya? Iya banyak Terus habis itu lolos, lanjut ke pusat. Itu kurang lebih tesnya sama, cuma lebih kompleks aja. Apalagi kok yang akademiknya itu semua soalnya English, pakai bahasa Inggris semuanya, dari matematika, terus science, sama pro Englishnya sendiri itu dibagi jadi kayak per segmen gitu lah. Ada yang speaking, ada yang reading, sama ada yang listening. Habis itu untuk litpers kurang lebih sama, kesehatan juga kurang lebih sama. Lalu yang agak beda itu apa ya? Ada, di sana kita ada fokus group discussion. Jadi itu kita kayak dikasih prompt sama kelompok kita disuruh memberi jawaban atas prompt tersebut gitu. Waktu itu di sana promptnya adalah apakah sekolah internasional lebih baik dari sekolah nasional. Nah, itu seru banget soalnya kita nggak dikasih kebebasan untuk berpendapat dan nggak yang formal-formal banget gitu. Jadi ya santai aja. Di sana banyak ketawanya sih waktu itu. Ya gitu sih. Kalau waktu dari tes daerah ke pusat tuh berapa lama tuh kira-kira? Waduh, kok dari daerah ke pusat ada sekitar mungkin kayak 2-3 mingguan gitu ya, agak panjang juga ya. Terus Kak, dari hasil seleksi itu kira-kira apa yang paling kalian harapin buat kedepannya? Untuk kedepannya, kalau dari aku sendiri semoga sih di sekolah tujuan saya bisa mengharumkan nama sekolah pastinya, sama nama daerah. Karena kan kita kesana kan pasti bawa nama sekolah, bawa nama daerah. Kalau kita misalkan di kelas nih ya, kita agak menonjol dikit gitu, paling teman-temannya atau guru-guru yang lihat mungkin kayak Melirik gitu ya? Iya, ya ini dari mana dulu SMP-nya gitu kan, gitu. Terus pastinya biar bisa menempuh apa yang aku cita-citakan gitu. Kalau dari Aiga gimana Kak? Aku harapanku sih bisa berkembang lebih dari yang sebelumnya gitu ya? Sebelumnya ya, dan juga dapat membawa nama baik sekolah dan juga daerah Magetan. Nah Kak, dari proses yang sudah kalian jalani dari tahap sebelum seleksi sampai juga lolos diterima, itu kira-kira ada nggak kesulitan atau kendala yang kalian hadapi? Terus kalau ada tuh kira-kira solusinya apa? Kalau kendala itu di administrasi, karena kan berkas-berkasnya banyak ribet gitu ya? Banyak banget ya, akhirnya kayak gopoh, yang bahasanya gopoh lah gitu. Terus kalau yang di seleksi itu kalau aku mungkin time management, karena meskipun yang tadi aku sebutin tes-tesnya, kan tes itu tadi yang aku sebutin itu Kak dilangsungkan selama 5 hari ya. Itu meskipun tadi kalau aku sebutin kayaknya chill gitu ya, kayak santai gitu ya, santai, tapi ternyata waktu di sana itu waktunya nggak santai juga. Ternyata santainya itu cuma waktu nunggu giliran. Iya, oke. Habis itu kesulitan selain lainnya itu tes yang di pusat sama tes yang di daerah berbeda. Kalau yang di pusat itu banyak perubahan-perubahan kayak yang tadi aku bilang, akademiknya pakai English, terus psikologinya lebih kompleks, terus ada kesehatan jiwa juga gitu. Kalau aku sih pas tes wawancara ya, pas tes wawancara kan menggunakan laptop, nah itu kamera laptopnya itu enggak muncul wajahnya, hitam. Buram gitu ya? Ya hitam. Terus tuh sama yang ngetes itu dibimbing untuk pindah ke HP, device yang lain gitu ya. Device. Mungkin dari Kak Celi juga Kak Iga, ada nggak sih tips belajar dari kalian berdua buat teman-teman terutama kelas 8 supaya mereka tuh giat belajar biar bisa masuk SMA yang diimpikan masing-masing? Kalau dari aku ini secara general itu belajarnya belajar cerdas, jadi bukan belajar yang kalian belajar terus diforsir, terus kalian nggak tidur siang malam buat belajar doang, itu yang jadi terbebani gitu ya? Iya, jadi kalian itu disingkat-singkat aja belajarnya tuh. Yang utama kan konsepnya dipahamin sama dipelajarin gimana cara penerapannya. Dan itu dua itu kayak udah mencakup semuanya gitu loh. Yang penting itu, terus nanti waktu sisanya bisa kalian buat healing, buat kalian juga hiburan, refreshing gitu ya, refreshing, buat santai-santai lah gitu. Jadi jangan terlalu kayak berpikir kalau
belajar itu susah dan kalian harus belajar terus, itu ya enggak juga. Kalau dari kayaknya gimana nih Kak? Kalau aku sih sama ya Kak Jali, cuman mau nambah aja, jangan lupa untuk olahraga, dan jika ingin masuk ke sekolah seperti kita, jangan lupa bimbel tes psikologi. Biar pola hidupnya juga seimbang gitu ya Kak ya. Kalau masuk sekolah khusus ya. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi podcast kali ini, kira-kira mungkin ada pesan yang mau disampaikan kalian berdua buat teman-teman dan juga para guru dari SMP Negeri 1 Magetan. Aku sih terima kasih untuk guru-guru atas dukungan dan jasanya telah mendidik kami untuk menjadi seperti ini lah. Ya, terima kasih Bapak Ibu dukungannya, supportnya. Lalu semoga kami bisa membanggakan nama sekolah. Lalu untuk teman-teman dari yang masih sekolah di SMP Negeri 1 Magetan, tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Maksudnya SMP itu waktunya sangat-sangat singkat, jadi kalian jangan sia-siakan, terus menjaga nama baik sekolah. Kalian bisa menikmati masa SMP, happy sama teman-teman kalian. Terus kalian bisa manfaatin waktu buat belajar juga, meskipun ya kalian jangan fullin buat belajar ya, jangan, tetap ada kasih waktu untuk istirahat juga gitu ya. Betul, soalnya manusia itu hampir kayak mesin, kalau kalian pakai terus ya tetap bakalan rusak gitu ya. Harus dikasih waktu istirahat. Lalu semoga SMP Negeri 1 Magetan bisa mencetak siswa-siswa yang lebih berkualitas dan better than us mungkin ya. Amin. Nah, Sobat Nesma, sekian untuk podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi kita dan terus berkembang menjadi berprestasi. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.